sukanya physical touch gitu kan. Yes. Tolong ini saya physical tag nih, pro playing bisa nih gimana nih? Iya makanya juga saya. Aduh. Tapi terusnya kalau kita ngelihat dari wajah-wajah player DG tadi sudah mulai bersiap Ya. gitu kan. Jadi tenang aja nih bakal coba kita cepetin lagi atau mungkin kan Nah. benar sesuai dengan prediksi gue karena emang udah bermain juga akhirnya kali ini kita masuk ke dalam match pertama di game pertama hari ini. So this is it, Archangel versus DG Esports the best of 3 series. Let's go. Let's go. Gue bercanda sampai hidung gua keluar keringet bro. Sumpah, bro. Ini antara emang gara-gara kebanyakan ketawa atau emang gerah gitu pakai masker mulu gitu. Aduh, maksud anda gak suka pakai masker? Ah, kita sampaikan aja. Sering, tiap malam dia sebelum tidur maskeran. Ah, gitu kan. Oke, Tidak masker. langsung aja Ya, kita masuk lagi kali ini dan sesuai dengan prediksi kita ya Rizya, ini Betul. DG bermain dengan agresif. Lo lihat Ayep itu udah jalan-jalan ngeceknya emang terlalu jauh, walaupun tadi teman-temannya lagi fokus untuk clear tapi Ayepnya udah ada di sekitaran jungle lawan. Mungkin ini harus lebih berhati-hati lagi ya karena yang udah-udah kemarin juga Ayep melakukan hal yang sama tapi seringkali terculik yang justru itu akan merugikan DG Esports juga ya Rizya. betul. Gua menjadi DG Esports sih sebetulnya ya memang posisi winning condition mereka itu di bagian late game dan posisi mereka untuk saat ini adalah gimana caranya memenangin lane aja. Holding lane is a priority untuk tim DG Esports saat ini dan bahkan Archangel justru mereka yang harus melakukan inisiasi terus-menerus. Nih ibarat ya kalau di dalam hubungan Bayu Kodok, Archangel ini cowoknya. Archangel cowoknya, sedangkan dari DG juga harus coba melakukan counterplay. Tapi Ya. skirmish balik lagi harus dilakukan oleh DG. Mungkin ini masih early juga, jadi Betul. nggak ada impact yang terlalu besar juga di antara keduanya, kecuali masih sama-sama melakukan clearing wave. Bahkan untuk Sentinel pun gak ada yang berani untuk ngambil ya, karena Betul. terlalu berbahaya risikonya. Tadi ada Lubu juga yang mantau dan bisa jadi nanti bakal ada penculikan seperti saat ini. Dan Movers bakal coba dicari tapi Nox seperti mereka cukup banyak juga harus coba cabut terlebih dahulu tapi udah ada di Dragon One. Harus coba melipir. Langsung eksplosif fireball bakal coba dibuka. Double trouble yang belum masuk. Udah ada satu inisiasi yang cukup bagus. Terangkat derajat daripada serang Ayep juga berhasil merubahkan seorang Albion di sana dan Brutal Dragon akan jatuh ke tangan kawan-kawan dari DG Esports. Balik lagi, entry DG enak banget. Mereka nge-peel satu persatu dan seperti apa yang gue bilang di drafting. Posisi mereka menang ketika skirmish mereka berhasil. Mereka perlu ngebonyokin, mereka perlu membuang beberapa skill biasa mereka untuk membuang ultimate skill dari Archangel. Karena 5v5 situation untuk DG Esports di early game itu susah banget. Prior mereka adalah gimana cara kita nge-pick off satu persatu. Dan bahkan untuk saat ini Albion tetap diberikan pressure menuju ke Wanzi dan juga Ayep di sana. Sword and Shield sudah dibuka dan bahkan Shuriken Toss di sana disumbangkanlah menuju ke bagian seorang Ayep. Namun sayangnya kali ini bakalan berpindah objektifnya dari tim Archangel. Dari yang pertama mereka nge-prior menuju ke Abyssal Dragon yang ada. Mereka berbelok menuju ke Dark Slayer saat ini dan bahkan Jiro finish call masuk dan langsung saja diamankan oleh Archangel dan tanpa ada stolen sama sekali Bayu Kodok. Untung aja ya, karena tadi Pak Lovi juga udah coba-coba untuk ngintip-ngintip gitu kan, takutnya nanti bakal terjadi pencurian. Tapi seri-seri juga langsung hal ini seperti sekarang udah serang Ayap juga bakal mencuri satu jungle petting yang dimiliki sama seorang Albion terlebih dahulu. Udah ada Crabbe juga yang sedikit gagal, Emberkes bakal coba dibuka bersama dengan satu bracelet yang pasti tapi serang Ayap terlalu jauh. Racing Win juga bakal coba masuk ke seorang Ayap kali ini memukul mundur Ayap tapi sakit banget itu kipas-kipasnya ya ampun. Mountain Crusher-nya benar-benar berasa banget dari seorang Senko ya. Oke, mantap banget. Keren banget ya, Bayu Kodok, mantap. Pakai jurus yang sama nampaknya gitu ya, Bay ya. Dan dilihat dari setup mereka, Archangel lagi-lagi mereka mengamankan objektif selanjutnya itu adalah Sentinel yang available saat ini. Dan Nox, ya ampun, Mountain Crusher dan bahkan Aquanya di sana langsung dikoneksikan menuju ke bagian seorang Nox dan Noxnya harus cabut. Ini nih yang bikin AoE sulit dan ternyata ada langsung di sana double trouble yang dikoneksikan dan juga fireball jutsu yang connect semuanya dan One pun finally takes the kill dari seorang Ayep. Masih berada di bagian Bash dan coba untuk menggocek beberapa spell casting skill dari seorang Senko di sana tapi Mampers dengan penggunaan rampage-nya harus cabut dulu karena menunggu dari kawannya seorang Albion yang memang membutuhkan teman-teman terlebih dahulu. Tapi splitter dibuka dan nggak membuat posisi dari DG Esports selamat mungkin. Tapi ternyata yang bergaze di sini dibuka hanya untuk melakukan satu pengamanan escape dari seorang Ayep ya. Yes, ini bagus banget dari DG. Dan apa yang mereka coba mainkan terlaksana dengan cukup baik. Double trouble disusul dengan explosive fireball sama dengan N. Tapi kali ini 0-0 bakal masuk bersama dengan Thermoverse bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu dari seorang Wanzi. Tapi nampaknya masih ada seorang Wan juga yang bergas
bakal masuk ke arah satu orang, bahkan dua di sana, di mana Mover dan juga Senko sudah terkikis cukup banyak. Tapi nampaknya dari DG juga harus melakukan riset terlebih dahulu, mengingat Ayep harus bergerak ke sisi mid lane, membantu melakukan clearing wave bersama dengan seorang Palevi nantinya. Dan harus ada beberapa lane yang mereka jaga juga. Jadi pengambilan Ayep menuju ke arah Wonder Woman itu menjadi pilihan yang tepat ya. Karena dengan adanya Last of the Trust itu mampu untuk menarik seorang Senko dengan mudah. Entah dia yang tertarik atau Ayepnya yang maju. Tapi yang jelas selama UE-nya ditempel itu ya bakal sulit banget ya Risha untuk bermainnya gitu. Karena di sisi atas double trouble masih bisa digocek kali ini. Albion tidak akan terkena dua kali. Nampaknya tapi seorang salah jalan. Dragon Wars itu akan coba dibuka. Mengkonter satu Albion. Guna Blitz masuk karena 3 orang tapi masih belum berasa. Nampaknya diserang Albion harus melarikan diri dengan menggunakan satu flick out-nya. Gokil banget tadi dia sempat mengeluarkan Kunai Blitz dan bahkan masih bisa escape dengan menggunakan Phantom Step dan juga satu flick yang memang harus segera digunakan atau tidak akan ada 3 player yang melakukan sandwich menuju ke bagian seorang Albion dan posisi HP-nya benar-benar low banget dan tadi adalah soft truth yang bagusnya nggak mengenai Albion karena all out of range. Dan untuk saat ini DG Esports mereka bakalan melakukan inisiasi terlebih dahulu menuju ke Abyssal pertama mereka. Maksud gue Abyssal kedua mereka di game kali ini. Karena untuk saat ini DG Esports bisa leading di tiap lane-nya berkat bantuan dari pressure landing pace mereka yang selalu mendapatkan clearing wave lebih maksimal dibandingkan dari Archangel. Atau mungkin karena memang Archangel juga di sini membutuhkan waktu. Dan bahkan Senko ketika menjadikan item pertamanya itu menuju ke Enchant Boot dan bahkan nextnya menuju ke Boomstick. Ini membuat damage burst-nya bakalan gede banget, Bay. Dan spellcasting dia nggak boleh miss. Prior lu punya Rising Wind nantinya digunakan di akhir-akhir, itu perlu disimpan untuk escape aja. Dan bahkan skill 1, skill 2-nya ini bakalan jadi satu skill yang penting banget dan gak boleh sembarang untuk di spellcast. Karena cooldown-nya lumayan lama juga, Bay. Apalagi ini masih di early game, Bay. Nah itu dia ya, untuk di early game bakal ada cooldown yang cukup lama juga dan pasti itu cukup merepotkan untuk beberapa hero yang memang sudah digunakan juga. Tapi di sisi tengawan harus terculik di tangan seorang Senko dan juga Aki-Aki yang melakukan trapping gaming. Ayep menjadi incaran utama, tapi masih bisa cabut juga dengan penggunaan bracelet dan ternyata ada follow-up dari Oracle yang nampaknya terlalu jauh kali ini. Langsung ada seorang Palevi juga yang memberikan bantuan, untung saja dari sedang Nax harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Tapi jangan lupa buat kalian lagi nonton dan juga mantau dipencet tombol subscribe-nya. Betul, karena memang tadi udah dikode-kodein tuh ya kan sama game Xenophon gitu kan. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain gitu kan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalian langsung aja di subscribe dulu, tekan layarnya tuh yang ikutin mouse-nya. Enggak Enggak. ada urusannya. Tapi balik lagi untuk early game ternyata kawan-kawan dari Archangel juga masih bisa untuk memberikan perlawanan. Albion kali ini harus sudah kembali. Tapi nampaknya Aki-Aki masih coba menyelamatkan diri dengan adanya satu inisiasi dari 4 orang. Gua rasa itu nggak bakal bisa untuk selamat. Menghilang, double kill didapatkan oleh seorang Palevi. Walaupun harus kehilangan beberapa objektif. Tapi kalau kita lihat, pressure masih tetap dipegang oleh DG Esports. Iya, ini tim yang gue dukung memang selalu memberikan dampak yang baik gitu kan, Bay. Tapi kita masih belum tahu nanti seperti itu ada semua, Bay. Jadi bakalan enak banget untuk di awal-awal phase ini dari tim DG Esports. Dan bahkan hero-hero mereka mendukung sekali untuk bermain agresif di awal-awal game. Dan dilihat dari Archangel, 2 player berhasil didapatkan informasinya. Dan untuk di next minute, kita di menit ke-8 ada 2 objektif yang available, yaitu Holy dan juga Infinity Slayer yang ada di bagian, di 2 lane yang berbeda ya, Bay ya. Nah itu dia ya. Ini bakal jadi masalah juga untuk kawan-kawan dari Archangel. Harus lebih bermain hati-hati lagi. Karena objektif emang dimenangkan oleh Archangel. Tapi dari tadi penculikan yang dilakukan oleh DG juga jauh lebih serem nih. Artinya kalau hal ini berlanjut sampai ke arah late game ini bakal jadi berbahaya. Tapi ini ada fun fact-nya terlebih dahulu nih ya, tentang Holy Dragon yang bisa kalian baca dan nikmati pastinya ya. Nah itu dia, Holy Dragon tuh ada tambahan kayak Holy Thunder gitu, pasif dari rune. Tapi sayangnya kita hold dulu karena memang ada Dragon's Ride yang dibuka dengan penggunaan satu blast of submission secara berbarengan. Dan bahkan DG Esports mendapatkan satu free moment dari seorang wajah di sana. Dan Aki-Aki gak bisa selamat, Conqueror dibuka. Tapi nampaknya DG semuanya udah Grand Conqueror, jadi auto lose di sana Aki-Aki-nya. Apalagi memang posisinya 3 lawan 2, jadi kurang begitu enak untuk posisi tim Archangel. Dan bahkan mereka berpotensi untuk hilang satu outer yang ada di bagian bottom lane kali ini, Bay Kodok. Yes, dan oke, kali ini kalau kita perhatikan juga kawan-kawan dari DG mulai memperjauh jarak yang ada. Karena emang kalau sampai dengan komposisi DG ini dibawa ke arah late game yang mana nantinya objektif DLS itu penting atau Dark Lord Slayer itu penting. Jadi DG bakal cukup sulit ya. DG tuh harus ngelesain game ini mungkin di bawah menit ke arah 15. Kok Dark Lord Slayer penting sih? Ibadah lah yang penting. Waduh. Kalau
bicaranya ke sana nggak bisa saya lawan, Pak. Kalau kita udah bicara ibadah, emang yang paling penting ibadah. Oke ya, kita skip dan lewat dulu. Karena dari seorang Palevi akan coba menangkap satu orang. Harus Peter bakal coba dibalas dengan adanya Preslot yang pastinya membuat dari seorang Movers tidak akan bisa kemana-mana. Sayang sekali harus kehilangan satu. Sisa 4. Double trouble-nya connect. Langsung coba masuk ke arah satu orang. Eksplosif fireball. Tapi di belakang pakai bunda. Ada seorang Nux juga yang datang. Dragon Wars bakal coba dibuka. Masuk ke arah seorang Aki-Aki. Albionnya masih bisa cabut terlebih dahulu. Tapi lihat itu ada Mountain Crusher dan juga Aqua Force. Dibuka secara bersamaan. Senko. Dua orang tumbang kali ini. Gokil, sakit banget karena memang dilihat dari itemnya juga udah eket diadem dan bahkan Spoopy Mask juga udah jadi guys untuk di menit ke-10 di game kali ini. Tapi entry-nya Archangel digagalkan 5v5 situationnya gara-gara mereka punya frontliner hilang satu. Apalagi Mavers di sana yang punya potensi besar banget untuk jadi inisiator dari tim Archangel. Ketika hilang satu, DG Esports punya moral boost yang besar sekali karena di sana otomatis 5 lawan 4. Ketika 5 lawan 4, DG Esports ini bisa memenangkan dan bahkan mereka bisa mendapatkan beberapa kill lanjutan lagi. Dan sayangnya dari seorang Albion kali ini mendapatkan seorang Nux di bagian bottom lane. Ada solo kill yang digagalkan begitu saja dan Yue terlalu nasty kalau menurut gue kehadiran satu hero ini karena jaraknya terlalu jauh spellcastingnya walaupun memang cooldownnya nggak gitu cepet ataupun nggak gitu lama, tapi menurut gue ini hero lumayan broken dari segi ability cast range-nya gitu Bang. Nah itu dia ya. Dan oke, kali ini udah ada satu pengambilan sekali lagi arah Slayer ternyata dari Archangel. Objektif juga masih belum berubah Ya. dan di sisi lain Ayam kali ini bakal coba dipanis habis-habisan, tapi masih ada Bracelet juga ternyata yang nggak bisa dan nggak mampu untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Ayam. Olevi berduel 1v1 akan terjadi bersama seorang Zero, tapi nampaknya dari seorang Olevi juga cukup banyak kali ini karena dari seorang Zero menahan mode full moon-nya dan ternyata harus coba cabut karena memang ada seorang Wanzi yang ikut campur di arah belakang. Broken parah banget deh dan akhirnya Ayep kehilangan satu player dan ini akan menjadi satu gameplay yang dimana DG Esports bakalan kehilangan momentum satu persatu. Mereka tadi di mid hilang orang dan bahkan mereka OTW hilang tier 2 tower yang mereka. Splitter dibuka, One langsung terkena efek knock up di sana. Tapi Archangel masih tetap bersikeras untuk mendapatkan tower yang ada di bagian atas dengan cara slow push terlebih dahulu, dengan cara clearing wave terlebih dahulu yang ada di bagian atas, dan DG Esports di sini bakalan ke-fill. Karena mereka untuk dipaksa 5v5 itu bakalan lebih mudah dibandingkan di tiap lane yang mereka harus jaga. Karena di tiap lane yang mereka harus jaga, Archangel di sini justru lemah di posisi seperti itu. Dan bahkan Splitter lagi-lagi untuk yang kedua kali mengenai seorang One dan di clear gitu saja dengan Ember Gaze. Tapi sayangnya Infinity Slayer still survive dan ada Albion di bagian bawah lagi-lagi di commit dengan menggunakan satu Dragon Spray. Nux masih bisa aman dan Albion bahkan masih bisa hidup, tapi sayangnya Ayep kali ini akan true forward maju sendirian dan terkena efek dari COD. Namun sayangnya COD-nya di sini cast on duel. Betul ya. Dan kalau kita perhatikan juga di sisi tengah, pastinya pressure-nya bakal berhenti ke arah seorang Palevi dan terus-menerus coba ditekan. Archangel udah mulai dapet gripnya. Artinya ternyata dari DG Esports udah mulai kebaca nih strateginya ya. Udah kalau Ayepnya hilang, DG Esports udah kehilangan tempo. Dan mau nggak mau berarti Archangel kalau nggak ngebunuh Ayepnya berarti ngecicil. Maksa Ayep pulang. Ayepnya pulang, nggak ada lagi orang terdepan yang bisa masuk ke Archangel. Itu Archangel udah menang unggul jauh. Palevinya nggak bakal bisa nahan terlalu lama karena burst damage yang dimiliki sama seorang Senko dan Albion juga terlalu tinggi. Dan kali ini Ayep masih coba menggocek terlebih dahulu dari Splitter. Double trouble-nya untung saja tidak mengenai seorang Senko. Tapi lo lihat masih bisa dimasukin juga dengan menggunakan Ember Gaze yang walau kita lihat juga masih tidak berimpact. Zero udah melihat ke arah seorang One, harus coba dikejar. Enggak, ternyata masih sama-sama respect kali Masih sama-sama respect walaupun memang tadi Ayep sempat ada bus checking yang terlalu deadly ya menurut gue ya. Betul. Dia tiba-tiba masuk ke bus kanan pakai sword and shield dan itu udah gak ada escape lagi tuh Ayep ya. Dia mungkin punya satu flick, tapi sayangnya udah gak punya flick juga. Dan kalau misalkan kita lihat posisi sampai saat ini, Archangel mendapatkan gripnya sedikit demi sedikit. Dan bahkan DG Esports masih bisa dikalahkan dengan cara gimana mereka melakukan commit menuju ke kontes Epic Monster yang ada dari game kali ini. Dan bahkan di menit 15 nanti, akan ada perebutan pastinya DSL yang ada. Namun sayangnya Palevi begitu juga dari seorang Ayep langsung saya melakukan collab terlebih dahulu karena memang double trouble sangat baik sekali. Dragon Spray dibuka dan di sana bakal langsung Ayep di counter dengan kuda satu mode full, tapi Zero gak bisa survive dan beku begitu saja. Dan Aki menjadi next targetnya dan bahkan ada 4 player yang kali ini menyisakan seorang Albion dan Hans hilang. Ini akan menjadi pertanda baik untuk DG Esports di mana mereka bisa melakukan commit push
menuju ke high ground atau bahkan langsung ke base-nya dihancurin, Bay. Yes, this is Strike Force langsung bisa mendapatkan kemenangan. Tapi tadi pertarungan yang cukup menarik. Di mana Archangel ternyata terpancing terhadap baiting yang DG Sport lakukan. Memang dua orang kalau kita lihat ke arah ke depan. Ada seorang Lubu yang terlalu jauh nampaknya. Sedangkan Nox menunggu momentum di mana Senko tanpa ada penjagaan. Dan itu terjadi sehingga sekarang DG Sport berhasil mengamankan 1 poin pertama. Waduh, saya